Halo, selamat pagi anak-anak semua. Salam jumpa dalam pembelajaran matematika kelas 8, masih dengan materi pokok pola bilangan untuk bagian yang ketiga bersama Ibu Putri Faah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan mempelajari tentang barisan dan deret geometri. Untuk kompetensi dasar, masih kompetensi dasar yang sama, dan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini bisa kalian lihat pada layar kalian masing-masing. Apa yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini? Yang pertama di sini barisan geometri, yang kedua deret geometri, dan yang ketiga soal cerita yang berkaitan dengan deret geometri. Kita mulai yang pertama yaitu barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan yang memiliki pola perkalian atau memiliki rasio yang tetap. Kita perhatikan ciri barisan geometri. Yang pertama, memiliki rasio atau perbandingan yang tetap. Ya, di mana rasio di sini kita mencarinya menggunakan U2 per U1 atau bisa kita gunakan U3 per U2 atau bentuk umumnya UN suku ke N per dengan UN kurang 1. Contoh, kalian bisa lihat barisan geometri berikut. Kita mencari rasionya suku kedua per suku pertama, 64 per 128. Disederhanakan sama-sama dibagi dengan 64, kita peroleh hasilnya 1 per 2. Coba kita lihat, 128 kali dengan 1 per 2 hasilnya 64. Maka kita buat pola yang sama. Ya, jadi rasionya adalah 1 per 2. Ciri yang berikut merupakan pola perkalian atau pembagian yang tetap. Contoh, kalian bisa lihat barisan geometri yang pertama, di sini polanya perkaliannya tetap, yaitu kalikan dengan 3. Contoh yang kedua, barisan geometri yang kedua, kalian bisa lihat polanya sama-sama dibagi dengan 2. Kalian bisa lihat pada ciri barisan geometri pertama tadi, untuk rasionya 1 per 2. Tapi kalau kita menggunakan pola pembagian, itu bagi dengan 2. Tapi nanti kalau kita gunakan rumus, tetap kita pakai rasionya yang 1 per 2. Ini hanya menjelaskan cirinya ketika kalian ingin mengerjakan secara manual, kalian bisa menggunakan pola pembagian, ya. Selanjutnya, ada dua cara dalam kita menyelesaikan barisan dan deret geometri. Cara yang pertama di sini yaitu tanpa rumus, di mana kita mengalihkan setiap suku dengan rasio sampai bertemu suku yang ditanyakan. Cara yang kedua yaitu dengan rumus, di mana rumus yang pertama adalah rumus barisan geometri, UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Rumus yang kedua, deret geometri, Sn sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Rumus yang ketiga masih deret geometri, Sn sama dengan A dikali 1 kurang R pangkat N per dengan 1 kurang R. Untuk rumus 2 dan 3 rumus deret geometri, yang pertama itu jika rasionya lebih besar dari 1, dan yang kedua jika rasionya lebih kecil atau kurang dari 1. Kita akan mulai yang pertama menentukan suku ke N tanpa rumus. Contoh yang pertama, suku ke-10 barisan geometri, 3, 6, 12, 24, dan seterusnya adalah, kita perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan rasio. U2 suku kedua per suku pertama, 6 per 3, sama dengan 2. Langkah berikut, tulis U1 sampai U ditanya. Yang ditanya adalah suku ke-10, berarti kita menuliskan suku 1 sampai suku 10. Yang berikut, tulis angka yang diketahui. Yang diketahui di sini ada 4 suku pertama. Yang lainnya kita isi dengan titik-titik. Yang berikut, kalikan tiap suku dengan rasio sampai bertemu suku yang ditanya. Jadi rasionya 2, maka kita kalikan. 3 kali 2, 6. Kalian perhatikan.
Dan yang terakhir, 768 kali 2, kita peroleh hasilnya 1536. Ya, jadi suku ke-10 adalah 1536. Yang berikut ini masih dengan soal yang sama contoh pertama, namun ini menggunakan rumus. Kita perhatikan langkah-langkah. Yang pertama, tentukan A, suku pertama yaitu 3, A atau suku pertama. Yang kedua, tentukan rasio, U2 per U1, 6 bagi 3 sama dengan 2. Yang ketiga, tentukan N, N-nya adalah 10 karena yang ditanya adalah suku ke-10. Yang keempat, masukkan A, R, dan N ke rumus UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Kita masukkan U10 sama dengan A3 kali R2 pangkat N 10 kurang 1. Maka kita peroleh 3 kali 2 pangkat 9. Sampai di sini kita mencari hasil bilangan berpangkat. 2 pangkat 9, kalian bisa lihat di situ. 2 pangkat 9 hasilnya 512. Berarti 3 kali 512 kita peroleh hasilnya 1536. Tanpa rumus dan dengan rumus hasilnya sama. Kita lanjut contoh yang kedua. Suku ke-10 barisan geometri 128, 64, 32, 16, dan seterusnya. Langkah yang pertama, tentukan rasio U2 per U1 sama dengan 64 per 128, disederhanakan sama dengan 1 per 2. Langkah yang berikut, tulis suku pertama sampai suku yang ditanya, berarti sampai suku ke-10. Langkah yang berikut, tulis angka yang diketahui. Di sini yang diketahui baru 4 suku pertama, kita tuliskan, yang lainnya diisi dengan titik-titik. Lalu yang berikut, kalikan tiap suku dengan rasio sampai bertemu suku yang ditanya. Nah, rasionya 1 per 2, berarti kita kalikan dengan 1 per 2. 128 kali 1 per 2, hasilnya 64, betul. Kita lanjut, kalikan 1 per 2. Yang terakhir, 1 per 2 dikali 1 per 2, hasilnya 1 per 4. Jadi, suku ke-10 di sini adalah 1 per 4. Nah, di sini untuk contoh yang kedua, Ibu hanya menjelaskan tanpa rumus. Untuk dengan rumus, kalian bisa coba sendiri ya. Kita lanjut, contoh yang ketiga. Suku keempat dan ketujuh, suatu barisan geometri berturut-turut adalah 18 dan 486. Suku kelima barisan tersebut adalah ini tanpa rumus. Kita perhatikan penyelesaian berikut dengan langkah-langkah yang ada. Yang pertama, menuliskan suku diketahui. U4 sama dengan 18, U7 sama dengan 486. Yang kedua, tulis U1 sampai U terbesar. Di sini suku terbesar adalah suku ke-7. Berarti kita menuliskan suku pertama sampai suku ke-7. Yang berikut tulis suku yang diketahui. Yang diketahui di sini suku ke-4 dan suku ke-7, yang lainnya diisi dengan titik-titik. Lalu yang berikut pilih rasio yang cocok untuk barisan. Kemudian tentukan suku yang ditanya. Jadi di sini dalam memilih rasio, di sini kita menebak kira-kira rasio yang tepat itu berapa. Maka di sini Ibu menebak di sini rasionya adalah 3. Coba kita kalikan. 15 kali 3 hasilnya 54. 54 kali 3 hasilnya 162. Dan 162 kali 3 tepat hasilnya adalah 486. Berarti tebakan Ibu untuk rasionya 3 tepat. Sehingga di sini kita lanjut, suku yang ditanya di situ adalah suku kelima. Berarti kita bisa lihat suku kelima di situ sudah ada. Maka suku kelima adalah 54. Selanjutnya kita bisa mengisi suku-suku yang masih kosong di situ. Berarti untuk mendapatkan suku ketiga, bilangan berapa yang dikalikan dengan 3 hasilnya 18? Jawabannya adalah 6. Lalu untuk suku kedua, bilangan berapa yang dikalikan dengan 3 hasilnya adalah 6? Jawabannya 2. Lalu yang untuk mendapatkan suku pertama, bilangan berapa yang dikalikan dengan 3 hasilnya 2? Jawabannya adalah 2 per 3. Kita lanjut tadi tanpa rumus, sekarang dengan rumus masih contoh yang sama. Kita perhatikan langkah-langkah. Yang pertama, tulis persamaan suku yang diketahui. Di sini persamaannya U4 sama dengan AR pangkat 3. Kenapa AR pangkat 3? Karena bentuk umum untuk rumus barisan geometri UN sama dengan AR pangkat N kurang 1.
Jadi kalau 4 berarti 4 kurang 1 kita peroleh pangkatnya 3. Ya, Ibu lanjutkan sama dengan 18, maka di sini A sama dengan 18 per R pangkat 3. Ini adalah persamaan pertama. Yang berikut U7 sama dengan AR pangkat 6, 7 kurang 1 sama dengan 486. Ini adalah persamaan kedua. Langkah yang kedua, substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Ya, kita masukkan persamaan 1 A sama dengan 18 per R pangkat 3 ke persamaan 2. Maka di sini 18 per R pangkat 3 kali R pangkat 6 sama dengan 486. Maka di sini 18 kali R pangkat 3. R pangkat 3 ini diperoleh dari R pangkat 6 per dengan R pangkat 3. Ya, untuk aturan perpangkatan ketika bilangan pokoknya sama, ya, atau variabelnya di sini sama, maka pangkatnya ketika pembagian pangkatnya kita kurangi. Berarti 6 kurang 3 hasilnya 3. Ya, berarti 18 kali R pangkat 3 sama dengan 486. R pangkat 3 sama dengan 486 bagi dengan 18, kita peroleh hasilnya 27. Maka R sama dengan akar pangkat 3 dari 27. Artinya sebuah bilangan ketika kita kalikan sebanyak 3 kali hasilnya 27. Dan bilangan itu adalah 3. Maka R sama dengan 3. Langkah ketiga, substitusi nilai R pada langkah 2 ke persamaan 1. Maka A sama dengan 18 per R pangkat 3, berarti sama dengan 18 per 3 pangkat 3, sama dengan 18 per 27. Kita sederhanakan sama-sama dibagi dengan 9, kita peroleh hasilnya 2 per 3. Langkah keempat, mencari suku yang ditanya dengan rumus UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Maka di sini yang ditanya suku kelima berarti U5 sama dengan A2 per 3 kali R3 pangkat N kurang 1, 5 kurang 1. Maka 2 per 3 kali 3 per 4 sama dengan 2 per 3 kali 3 per 4 hasilnya 81. Kita peroleh hasilnya 54. Tanpa rumus dan dengan rumus, hasil suku kelima adalah 54. Yang kedua, deret geometri. Deret geometri adalah penjumlahan dari barisan geometri. Kita perhatikan deret geometri di sini tanpa rumus. Contoh yang pertama, jumlah 10 suku pertama deret geometri 3 tambah 6 tambah 12 tambah 24 tambah seterusnya adalah titik-titik. Kita perhatikan penyelesaian berikut dengan langkah-langkah. Yang pertama, tentukan rasio. Kalian bisa lihat. Setelah tentukan rasio, menuliskan suku pertama sampai suku yang ditanya. Oke, jadi di sini Ibu langsung munculkan dikarenakan untuk soalnya hampir sama seperti barisan geometri. Tapi bedanya di sini jumlah deret geometri jadi dipisahkan menggunakan tanda tambah. Jadi cara mencarinya sama, langkah-langkahnya sama. Cari rasio, menuliskan suku pertama sampai suku ke-10, tulis angka yang diketahui, lalu kalikan setiap suku. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan suku pertama sampai dengan suku ke-10 angka-angkanya. Maka selanjutnya jumlahkan, ya. Langkah terakhir jumlahkan N suku pertama yang ditanya. Yang ditanya jumlah 10 suku pertama. Kebetulan 10 suku pertama sudah ada, kita langsung jumlahkan. 3 tambah 6 tambah 12 tambah dan seterusnya sampai tambah suku ke-10, 1536, kita akan peroleh hasilnya 3069. Sekarang dengan rumus. Soal yang sama, kalian perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan A. A sama dengan 3. Yang kedua, tentukan rasio. 6 bagi 3 sama dengan 2, U2 per U1 ya. Yang ketiga, tentukan N, jumlah 10 suku pertama, berarti N sama dengan 10. Yang keempat, masukkan A, R, dan N ke rumus SN sama dengan A
kali R pangkat N kurang 1 per dengan R kurang 1. Kenapa kita menggunakan rumus ini? Dikarenakan rasionya lebih besar dari 1. Rasionya kita dapatkan 2, lebih dari 1. Maka kita gunakan rumus ini. Sekarang kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui. S10 sama dengan A3 kali 2 pangkat 10 kurang 1 ya, per dengan 2 kurang 1. Maka di sini kalian bisa lihat itu 2 pangkat 10 sudah ada hasilnya. Maka S10 sama dengan 3 kali 1024 kurang 1 per 2 kurang 1 hasilnya 1. Maka kita peroleh S10 sama dengan, kita hitung yang di dalam kurung, 1024 kurang 1 hasilnya 1023. Berarti 3 kali 1023 kita peroleh S10-nya adalah 3069. Tanpa rumus, dengan rumus hasilnya sama. Kita lanjut contoh yang kedua. Suku keempat dan ketujuh suatu deret geometri berturut-turut adalah 18 dan 486. Jumlah 5 suku pertama deret tersebut adalah sama seperti soal tadi barisan geometri, bedanya ini deret geometri. Suku yang diketahui juga sama. Ya, maka di sini kita perhatikan ya. Jadi untuk langkah-langkah 1 dan 2 di situ sudah Ibu tuliskan karena sama cara pengerjaannya, cara mencarinya sama seperti tadi pada barisan geometri. Maka selanjutnya ketika kita sudah mendapatkan ya dari suku pertama sampai suku ketujuh, kita lihat pada soal, kita jumlahkan N suku pertama yang ditanya. Yang ditanya itu adalah jumlah 5 suku pertama. Berarti yang kita jumlahkan cuma suku 1 tambah suku 2 tambah suku 3 tambah suku 4 tambah suku ke-5. Berarti 2/3 tambah 2 tambah 6 tambah 18 tambah 54. Kita akan peroleh hasilnya 82/3. Kita lanjut dengan rumus. Tadi tanpa rumus, sekarang dengan rumus. Soal yang sama, langkah-langkahnya di sini, ya, cara mencarinya sama tadi pada barisan geometri juga, karena yang diketahui suku-sukunya sama, ya. Kita lanjut pada langkah keempat, mencari jumlah N suku pertama yang ditanya menggunakan rumus Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Kita menggunakan rumus ini dikarenakan rasio di sini 3 lebih besar dari 1. Sekarang kita masukkan S5, jumlah 5 suku pertama. S5 sama dengan A 2/3 kali 3 pangkat 5 kurang 1 per 3 kurang 1. S5 sama dengan 2/3 kali 3 pangkat 5 hasilnya 243. Dikurang 1 per 3 kurang 1 hasilnya 2. Maka di sini S5 sama dengan 2/3. 243 kurang 1 hasilnya 242 per dengan 2. Maka kita peroleh nanti S5 sama dengan 484 per 3 per 2. Sama dengan 484 bagi dengan 6. Maka kita akan peroleh S5 itu kita sederhanakan ya, 484 per 6 kita sederhanakan sama-sama dibagi dengan 2. Hasilnya 242 per 3 diubah ke dalam pecahan campuran, maka hasilnya 82 per 3. Ya, jadi tanpa rumus atau dengan rumus hasilnya sama. Kita lanjut yang ketiga, soal cerita deret geometri. Yang pertama, seutas tali dipotong menjadi 6 bagian dan setiap potong membentuk deret geometri. Panjang tali terpendek 4 cm dan terpanjang 128 cm. Panjang tali mula-mula adalah, kita perhatikan langkah-langkahnya di sini. Pertama, panjang yang diketahui ya, panjang tali terpendek itu sama dengan potongan tali pertama, itu sama dengan 4 cm. Lalu panjang tali terpanjang itu sama dengan potongan tali ke-6. Karena dipotong menjadi 6 bagian. Yang terpanjang berarti itu adalah potongan tali ke-6. Sama dengan 128 cm.
Maka sekarang kita buat potongan tali ke. Ya, jadi kita buat potongan tali dari pertama sampai ke 6. Kalian lihat tali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu yang berikut isi tali terpendek dan terpanjang. Terpendek 4 cm, terpanjang 128 cm. Yang berikut pilih rasio atau R yang cocok untuk barisan. Kemudian tentukan suku yang ditanya. Ya, jadi di sini kita menebak rasionya. Maka coba kita tebak rasionya, kita kalikan dengan 2. 4 kali 2, 8. Lalu dilanjutkan 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. 32 kali 2, 64. 64 kali 2 hasilnya 128. Berarti tebakan Ibu rasionya 2 sudah tepat. Maka sekarang yang ditanya panjang tali mula-mula. Panjang tali mula-mula berarti kita jumlahkan. Ya, jumlahkan dari 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 tambah 64 tambah 128 hasilnya adalah 252 cm. Ya, jadi di sini yang ditanya itu adalah bukan U, bukan suku yang ditanya, tapi yang ditanya adalah S ya, SN-nya. Ya, jadi SN-nya di sini yaitu S6. Ya, S6 itu adalah 252 cm. Kita lanjut contoh yang kedua. Ini tanpa rumus ya, Ibu kerjakan tanpa rumus, kalian nanti bisa mencobanya menggunakan rumus. Setiap 10 menit, amuba membelah diri menjadi 2. Jika mula-mula ada 3 amuba, banyak amuba setelah 1 jam adalah, sekarang kita menuliskan dulu yang diketahui, mula-mula berarti 0 menit, ada 3 amuba. Yang kedua, membelah diri setiap 10 menit, dan ingat dia membelah diri menjadi 2. Lalu ditanya sampai 1 jam. Kita bawa ke dalam menit, 1 jam sama dengan 60 menit. Yang ketiga di sini kita membuat tabel daftarnya 0 menit sampai 60 menit. Setiap 10 menit. Berarti selisihnya 10 menit. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Kita isi mula-mula 3. 3 amuba. Membelah diri menjadi 2. Berarti kali 2, 6. Kali 2, 12. Kali 2, 24. Kali 2, 48, 48 kali 2, 96, 96 kali 2, 192. Ya, jadi banyak amuba setelah 1 jam, itu kita hitung semuanya, 3 tambah 6, tambah 12, tambah 24, tambah 48, tambah 96, tambah 192, kita peroleh hasilnya 381 amuba. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa pada pertemuan berikut.